Malam itu, 30 September tahun 1965, Jakarta terasa mencekam. Siapa sangka, malam itu akan menjadi salah satu titik paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai G30S, atau Gerakan 30 September. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa peristiwa ini begitu penting dan dampaknya terasa hingga hari ini? Mari kita bedah bersama. Untuk memahami G30S, kita harus kembali ke era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Saat itu, panggung politik Indonesia didominasi oleh tiga kekuatan utama, nasionalis yang dipimpin Soekarno, agama yang diwakili partai-partai Islam, dan komunis yang direpresentasi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Konsep ini dikenal sebagai Nasakom. PKI, di bawah pimpinan D.N. Aidit, tumbuh menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Kekuatan mereka meresap ke berbagai lapisan masyarakat, dari buruh hingga petani. Di sisi lain, ada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, atau TNI AD, yang memandang pertumbuhan pesat PKI dengan penuh kecurigaan. TNI AD merasa PKI adalah ancaman bagi ideologi Pancasila dan keutuhan negara. Ketegangan antara PKI dan TNI AD ini semakin memanas. Isu-isu seperti usulan PKI untuk membentuk angkatan kelima, yaitu mempersenjatai buruh dan tani di luar struktur TNI, membuat para jenderal Angkatan Darat gerah. Mereka menolak mentah-mentah ide ini. Di tengah situasi politik yang memanas ini, kesehatan Presiden Soekarno dikabarkan menurun drastis pada pertengahan tahun ke-1965. Kabar ini menimbulkan pertanyaan besar. Siapa yang akan mengambil alih kekuasaan jika Soekarno wafat? Isu perebutan kekuasaan pun merebak. PKI menuduh adanya sekelompok jenderal Angkatan Darat yang tidak loyal pada Soekarno, yang mereka sebut sebagai Dewan Jenderal. Menurut PKI, Dewan Jenderal ini berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Sebaliknya, Angkatan Darat menuduh PKI lah yang justru berambisi merebut kekuasaan dengan memanfaatkan kedekatan mereka dengan Presiden. Puncak ketegangan terjadi pada malam 30 September menuju 1 Oktober tahun 1965. Sebuah kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September, dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri, seorang komandan dari pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa, bergerak. Mereka menculik dan membunuh 6 jenderal senior Angkatan Darat. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M. Tinggi Haryono, Mayor Jenderal S. Parmen, Brigadir Jenderal D. I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Jenderal A. Hari Nasution, yang menjadi target utama, berhasil lolos, namun putrinya, Edi Irma Suryani, tertembak dan akhirnya meninggal dunia. Ajudannya, Letu Pierre Tendean, juga menjadi korban. Jenazah para perwira tinggi ini kemudian ditemukan beberapa hari kemudian di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa ini mengguncang seluruh negeri. Pasukan G30S juga berhasil menguasai beberapa titik vital di Jakarta, seperti Studio Radio Republik Indonesia atau RRI dan Pusat Telekomunikasi. Melalui siaran radio, Letkol untuk mengumumkan bahwa gerakannya bertujuan untuk melindungi Presiden Soekarno dari upaya kudeta yang direncanakan oleh Dewan Jenderal. Mereka mengklaim sebagai penyelamat Republik. Namun, narasi ini tidak bertahan lama. Seorang perwira tinggi Angkatan Darat yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, Mayor Jenderal Soeharto, mengambil inisiatif. Dengan cepat, Soeharto mengonsolidasikan kekuatan pasukan yang loyal kepadanya. Soeharto menolak klaim Gerakan 30 September dan menuduh PKI sebagai dalang di balik penculikan dan pembunuhan para jenderal. Dalam waktu singkat, pasukan di bawah komando Soeharto berhasil merebut kembali kendali atas Jakarta. G30S berhasil ditumpas dalam waktu kurang dari 24 jam. Lalu, apa yang terjadi setelahnya? Inilah babak yang paling tragis dan kontroversial. Pasca G30S, gelombang kekerasan melanda seluruh negeri. Dengan tuduhan bahwa PKI adalah otak dari gerakan tersebut, operasi penumpasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI pun dimulai. TNI, dibantu oleh berbagai kelompok masyarakat sipil anti-komunis, melakukan pengejaran, penangkapan, dan pembunuhan massal. Ratusan ribu hingga jutaan orang, yang dituduh sebagai komunis atau terkait dengan PKI, menjadi korban. Banyak dari mereka yang dibunuh tanpa proses pengadilan. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-20. Dampak politik dari G30S sangat luar biasa. Kekuasaan Presiden Soekarno perlahan-lahan terkikis. Nama Soeharto, sang penumpas G30S, melambung tinggi.
Ia muncul sebagai figur kuat yang dianggap mampu memulihkan keamanan dan ketertiban. Puncaknya adalah keluarnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun ke-1966. Surat ini memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi. Super Semar menjadi tiket bagi Soeharto untuk membubarkan PKI dan secara efektif mengambil alih kendali pemerintahan. Pada tahun 1967, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden, dan setahun kemudian, pada 1968, ia resmi menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Era demokrasi terpimpin berakhir, dan dimulailah sebuah era baru yang kita kenal sebagai Orde Baru, yang berkuasa selama 32 tahun. Selama era Orde Baru, versi resmi pemerintah mengenai G30S adalah bahwa peristiwa ini murni merupakan upaya kudeta oleh PKI. Narasi ini disebarkan secara masif melalui media, pendidikan, dan film. Yang paling terkenal adalah film pengkhianatan G30S PKI yang wajib ditonton setiap tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, berbagai teori dan interpretasi alternatif mulai bermunculan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa G30S bukanlah murni gerakan PKI, melainkan konflik internal di dalam Angkatan Darat itu sendiri. Letkol Untung dan beberapa perwira lainnya disebut tidak puas dengan kepemimpinan para jenderal di pucuk pimpinan ED. Ada juga teori yang menunjuk adanya keterlibatan pihak asing, seperti CIA dari Amerika Serikat, yang khawatir Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Mereka dituduh bermain api dengan memanfaatkan konflik internal di Indonesia untuk menjatuhkan Soekarno dan menghancurkan PKI. Teori lain menyebut bahwa Soekarno sendiri mungkin mengetahui rencana gerakan ini, namun tidak bisa mengendalikannya. Dan tentu saja, ada juga yang melihat peran Soeharto dalam peristiwa ini dengan penuh tanda tanya. Beberapa pihak berspekulasi bahwa Soeharto sebenarnya sudah tahu akan adanya gerakan tersebut, namun membiarkannya terjadi untuk kemudian memanfaatkannya demi merebut kekuasaan. Hingga hari ini, G30S tetap menjadi topik yang penuh perdebatan dan kontroversi. Siapa sebenarnya dalang utamanya? Apakah ini murni kudeta PKI, konflik internal Angkatan Darat, permainan intelijen asing, atau kombinasi dari semuanya? Setiap versi memiliki argumen dan bukti yang coba mereka sodorkan. Terlepas dari siapa dalang sebenarnya, satu hal yang pasti, peristiwa G30S telah mengubah arah sejarah Indonesia secara fundamental. Ia mengakhiri era kekuasaan Soekarno, melahirkan rezim Orde Baru di bawah Soeharto, dan meninggalkan luka yang sangat dalam berupa tragedi kemanusiaan yang korbannya mencapai ratusan ribu jiwa. Mempelajari G30S bukan hanya soal menghafal tanggal dan nama. Ini adalah tentang memahami betapa rumitnya dinamika politik, tentang bagaimana ambisi kekuasaan bisa berujung pada pertumpahan darah, dan tentang pentingnya rekonsiliasi untuk menyembuhkan luka masa lalu. Sejarah adalah guru terbaik, dan dari malam kelam 30 September tahun 1965, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik agar tragedi serupa tidak pernah terulang lagi di bumi pertiwi. Terima kasih sudah menyimak cerita sejarah ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang memahami salah satu babak terpenting dalam sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di video berikutnya.